Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kau beri Santo Matius, seorang yang dianggap pendosa, tetapi dipanggil menjadi rasul dan dipanggil untuk menulis kisah tentang kehidupan Yesus. Injil Matius. Terima kasih Tuhan atas Matius. Semoga kami menyadari keberdosaan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh kita bersyukur bahwa Matius dipanggil menjadi rasul, bahkan menjadi pengarang kitab suci, Injil tentang Yesus, ya, tentang Maria, tentang Santo Yosef. Kenapa saya katakan ini bersyukur? Karena Matius ini dipanggil ketika dia sedang bekerja. Ya. Bekerja sebagai pemungut cukai. Dan tentu sebagai pemungut cukai dia dianggap sebagai orang yang terpandang, orang yang bisa menulis, orang yang terdidik. Pasti bisa menulis. Karena dia akan membuat laporan-laporan kepada penjajah Romawi. Dan bahkan ketika dia sedang bekerja sebagai pemungut pajak, maka dia tahu juga hitungan-hitungan. Ya. Jadi kita melihat menarik bahwa Matius ini dipilih dalam kapasitasnya sebagai seorang yang bekerja, kapasitas sebagai orang yang terdidik, ya, terpandang, mempunyai pemikiran, dapat berhitung. Ya. Kalau tidak dapat berhitung, bagaimana dia menghitung uang? Ya, dan dia terbiasa juga memegang uang. Tapi anehnya ya, meskipun dia seorang memungut cukai, tapi dia tidak diserai tugas untuk mengelola keuangan Yesus. Bahkan Yudas, itu juga satu yang misteri juga ya, kita bisa melihat. Tapi mau dikatakan kepada kita bahwa orang yang seperti ini juga dipanggil Yesus. Ikutlah aku, kata Yesus. Dan kata-kata ini menurut kata-kata yang penting dan menarik, karena ikutlah Yesus itu tidak berarti bahwa saya dibaptis, saya ikuti hidup Yesus, bukan, tetapi menjadi sepikir, seperasaan, senasib dengan Kristus. Saya harus masuk di dalam pikiran perasaan Yesus. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita bisa melihat bahwa kehadiran Yesus secara fisik tidak berarti mereka saling kenal dan saling tahu. Yesus tahu, Matius pasti. Tetapi apakah Matius tahu Yesus? Belum tentu. Lihat para rasul. Pada detik-detik terakhir pun mereka masih masih menyangkal Yesus. Petrus, yang tidak jauh beda sebetulnya dengan Yudas Iskariot. Yang membedakan adalah bahwa Petrus dan Yudas sama-sama mengkhianati Yesus, tetapi Petrus bertobat. Apakah engkau mencintai aku? Kata Yesus kepada Petrus. Dan itu tidak terjadi pada Yudas Iskariot. Jadi mereka pun dalam memahami Yesus bukanlah gampang, ya, bukanlah sederhana, ya, tetapi sungguh-sungguh suatu perjuangan untuk memahami pikiran dan kehendak Yesus. Dan itulah kita butuh Roh Kudus. Ya. Sekali lagi Roh Kudus membantu kita untuk memahami siapa Yesus itu sesungguhnya dan sebenarnya. Ya. Jadi jangan dikira setelah kita dibaptis puluhan tahun bahkan sudah mendapatkan lama sekali, kita juga belum tentu. Ya. Jadi saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat supaya kita sungguh-sungguh mencintai Yesus, sungguh-sungguh mengasihi Yesus, sungguh-sungguh serupa, sepikir, seperasaan dengan Yesus, dan berusaha untuk memahaminya. Lewat apa? Lewat kitab suci. Membacakah kita setiap hari kitab suci? Supaya saya mencintai Yesus dan mengerti Yesus apa yang dia kehendaki. Seperti halnya para santo santa. Mereka seperti Santa Teresa, kanak-kanak Yesus yang cukup lama ingin memahami Yesus. Bahkan pada waktu itu kitab suci barang langka yang tidak boleh semua orang pegang. Ya, jadi kita bisa melihat di sini yang kita penting di sini adalah bagaimana memahami Yesus, mengerti Yesus, menyelami Yesus, dan Yesus masuk dalam diriku sehingga Yesus bukan hanya saya menjadi penonton hidup Yesus. Oh Yesus begini, oh Yesus begini. Belum tentu. Ya. Kelamaan kita menjadi orang Katolik tidak berarti kita mengerti Yesus. Lebih tepat adalah Yesus mengerti kita. Yesus memahami siapa kita. Ya.
Maka mari saudaraku, semoga kita semakin memahami Yesus, ya, mengenal Yesus, dan menjadikan Yesus ya bukan lagi sebagai penonton tapi menjadi bagian hidupku. Aku mengundang Yesus untuk memperbaiki hidupku. Aku mengundang Yesus untuk menyembuhkan aku. Aku mengundang Yesus untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Semoga saudara kita semua dan kita semua semakin mengalami, memahami Yesus dan mewartakan Kristus dimanapun kita berada. Ya. Kecintaan Matius kepada Yesus dengan menuliskan apa yang dia alami dengan Yesus, melihat dengan Yesus, membuat dia berani mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua, dan kita taat mengikuti Yesus, sehati sepikir dengan Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa,